pada kesempatan ini salah satu sosok sahabat yang mungkin tidak sedikit di antara orang yang masuk Islam mirip dengan beliau. Orang yang tadinya sangat membenci Islam, penuh dengan penolakan, kebencian, bahkan peperangan. Memerangi Nabi SAW, memerangi Islam. Namun subhanallah di saat hidayah itu datang, maka terjadilah perubahan total dari kehidupan sosok yang kita bahas. Dia masuk Islam dan akhirnya dia terus mengikuti ajaran Nabi SAW sampai akhirnya ditutup hidupnya dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah kita akan masuk bahasan kita, membahas seorang tokoh figur yang tadinya sangat membenci Islam. Makanya tag kita adalah dari permusuhan hingga mati syahid. Dia adalah Suhail ibn Amr radhiyallahu anhu. Siapa Suhail ibn Amr ini? Suhail ibn Amr salah satu sosok yang lahir di kota Mekah dan dia lebih tua dari Nabi SAW. Orangnya telat sekali masuk Islam. Dia masuk Islam nanti di Ji'ranah setelah perang Hunain. Jadi jauh sekali. Ya, dia masuk Islam itu cuma tinggal beberapa waktu dari kehidupan Nabi SAW. Kita akan coba bacakan dulu apa saja yang ditulis oleh penulis seperti biasa tentang tokoh kita ini. Lalu kemudian insya Allah kita akan jauh lebih panjang lebar membahas tentang keutamaan beliau dan juga pelajaran yang bisa diambil. Saya akan mulai bacakan di halaman 409 tentang Suhail ini. Kata beliau, kata penulis di sini, saat ini kita akan membolak-balikkan lembaran-lembaran zaman untuk merasakan hidup dalam waktu singkat bersama seorang sahabat agung yaitu Suhail bin Amr. Maksudnya sedikit luangin waktu, kata penulis bersama saya, ayo kita renungi sama-sama beberapa menit, beberapa saat, 1 jam, 2 jam, beberapa saat kita coba masuk. Ya, kita seperti masuk dalam kehidupan sosok orang ini. Kemudian kita coba renungi karena ini orang yang sudah berlalu. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau orang yang mau ambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup belum tentu dia bisa meninggal dalam keadaan baik. Kata beliau, sesungguhnya ia adalah seorang pemimpin, orator dan orang fasih dari kalangan Quraisy. Jadi dia itu orang yang suka berbicara, menantang Islam dari awal dengan suara lantang. Di masa jahiliyah dia adalah musuh Islam dan Rasulullah SAW. Ia selalu memprovokasi orang-orang untuk menentang As-Sadiqul Amin. Ini julukan Nabi Muhammad SAW, maksudnya orang yang terpercaya dan juga orang yang jujur. Muhammad SAW dan juga dakwah beliau. Sekalipun demikian putranya bernama Abu Jandal bin Suhail bin Amr justru menjawab panggilan Islam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayahandanya menahannya dan mengikatnya di tiang besi. Jadi yang pertama masuk Islam justru anaknya bernama Abu Jandal. Nanti akan kita ceritakan itu ya. Pada saat peristiwa Perang Badar, Suhail bin Amr sempat berangkat bersama orang-orang Quraisy dalam pasukan musyrikin. Dan dia termasuk membawa dendam dan sangat benci kepada Nabi SAW pada saat Perang Badar itu. Tak kala Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kemenangan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim, Suhail bin Amr merupakan salah satu dari tawanan perang. Dan perlu antum tahu waktu dikumpulkan tawanan perang Badar, itu Nabi SAW tunjuk, ini si fulan nih yang pernah menyakiti saya di Mekah begini-begini, sahabat berdiri dibunuh, dihukum mati. Nah pada saat itu Suhail termasuk orang yang sangat membenci Islam. Dan dia bisa ditarget karena sudah jadi tawanan perang. Keluar sebagai kafir harbi. Orang kafir yang keluar memang membawa senjata memerangi Islam. Ini sudah boleh dibunuh. Gitu kan. Pada saat itu dia ingin menebus dirinya dengan harta. Karena Nabi SAW waktu itu untuk tawanan Badar memberikan opsi. Ada orang yang dibunuh pada saat itu. Ada juga orang yang diberikan kesempatan untuk menebus atau ditebus oleh keluarganya. Namun Umar bin Khattab sangat tahu siapa Suhail ini. Dia adalah orator Quraisy yang suka teriak-teriak. Di depan orang-orang Quraisy menghina Nabi SAW, memotivasi orang, memprovokasi agar membenci Islam. Maka Umar bin Khattab waktu lihat dia di tawanan, dan kebetulan Umar bin Khattab sedang berada di sebelah Nabi SAW, maka dia mengatakan, ya Rasulullah biarkan aku mencabut kedua giginya atau gigi depannya Suhail.
Ya, kalau bahasa lainnya sebenarnya biarkan aku rontokkan gigi-giginya, gitu kan. Kenapa? Agar dia tidak lagi menjadi orator yang memojokkan kita. Namun Nabi SAW mengucapkan satu pesan penting di situ, yang ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sudah diberitahukan tentang itu. Beliau mengatakan, ya, biarkan kedua giginya atau gigi depannya, atau biarkan gigi-giginya dalam beberapa asar yang lain. Siapa tahu suatu hari nanti ia akan membuatmu senang. Ada alasan kenapa Nabi SAW sebutkan ini. Ternyata dijelaskan setelahnya, setelah Nabi SAW meninggal, rupanya cukup banyak orang-orang Arab yang murtad dari Islam. Termasuk yang sempat goyah itu penduduk Mekah. Karena memang mereka masuk Islam setelah ditaklukkan kota Mekah, ya, dengan kekuatan militer. Ya, mereka itu masuk Islam umumnya juga banyak di antara mereka karena takut dengan pasukan muslimin. Jadi waktu Nabi SAW meninggal banyak yang murtad. Maka yang menjadi orator justru dai yang mempertahankan Mekah dan membuat masyarakat akhirnya tidak jadi murtad penduduk Mekah itu adalah Suhail bin Amr. Dan ini makna daripada perkataan Nabi SAW, jangan kau rontokkan giginya hai Umar, mungkin satu waktu dia akan membuatmu senang. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, banyak orang murtad justru dia yang ceramah di depan orang-orang di Mekah, di depan Ka'bah, dia mengatakan perkataan masyhur, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah azza wa jalla fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, siapa yang selama ini menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu zat maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi perkataan ini mirip dengan perkataan juga Abu Bakar pada saat Nabi SAW wafat. Ya. Sikap Suhail di Mekah ini yang membuat akhirnya penduduk Mekah tidak jadi murtad. Ada subjudul ditulis oleh penulis ini, beliau ingin feedback dulu kembali kepada kisah Suhail bin Amr sebelum masuk Islam. Dikatakan sesungguhnya ini adalah untaian kalimat yang masyhur yang dikatakan Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Saat beliau melihat Suhail bin Amr telah dikirim oleh Quraisy untuk melakukan kesepakatan perjanjian. Nah sampai di lembar dari halaman 410 sampai 411 ini ada kisah tentang Hudaybiyah. Namun saya datangkan ceritanya dengan retorika saya sendiri, saya coba susunkan supaya lebih lengkap. Jadi setelah perang Khandak, perang Parit ya, di tahun 5 Hijriah, waktu itu Quraisy termasuk mengirim 4.000 pasukan. Dari 10.000 pasukan, 10.000 pasukan itu 4.000-nya dari Quraisy. Dan 4.000 lagi dari Ghatafan, 2.000-nya gabungan dari suku Kainuqa Yahudi dan suku suku Nadhir yang ada di Khaybar, dan sisanya suku-suku Arab yang kecil. Nanti setelah kesepakatan Hudaybiyah, Nabi SAW menghukum satu persatu suku-suku yang datang mengepung Madinah. Namun pada saat itu, lagi panas-panasnya permusuhan mereka kepada Islam, tiba-tiba Nabi SAW di tahun 6 Hijriah, ya, itu mengiklankan kalau akan keluar umroh. Dan berkumpullah pada saat itu sekitar 1.400 orang bersama Nabi SAW. Sebagian ahli sejarah mengatakan 1.399 karena sama Nabi 1.400. Ada juga yang mengatakan 1.400 murni dengan Nabi berarti 1.401. Intinya mereka keluar dan pada saat itu Nabi SAW menyuruh semuanya bawa senjata, namun senjatanya digantung di hewan. Itu biasanya orang-orang di masa itu menunjukkan kalau kami bukan mau perang, hanya untuk berjaga-jaga. Kalau diserang maka baru mereka cabut pedangnya dari sarungnya, gitu kan. Nah, kalau mereka mau perang biasanya mereka taruh di pinggang mereka. Nabi SAW sengaja letakkan di atas tunggangan mereka dan Nabi SAW waktu itu membawa hadyu. Hadyu itu adalah hewan-hewan yang akan dikorbankan untuk Allah SWT kalau tiba di Mekah, baik orang mengerjakan ibadah haji atau ibadah umroh. Ya. Cirinya hewan hadyu ini di masa itu di lehernya dipasangin kain, potongan kain. Nah kain itu bisa warna-warni, bisa merah, bisa kuning. Intinya kalau hewan unta atau domba dipasangin kain lehernya pada saat itu, orang semua tahu ini adalah hadyu. Hewan yang akan dikorban untuk Allah. Dan hewan itu ciri yang lainnya tidak akan dibebankan di pundaknya barang apapun. Karena kan mereka lagi keluar nih, jadi tidak ada orang di atasnya, tidak ada barang, tidak ada pelana, itu berarti hadyu. Itu mereka semua sudah tahu itu. Nabi SAW bawa hadyu sehingga dan beliau juga pakai ihram pada saat beliau mampir di Bir Ali, beliau niat
kemudian sama-sama dengan sahabat menuju ke Mekah. Tersebarlah berita di Jazirah Arab kalau Nabi SAW dan muslimin menuju ke Mekah. Mereka pakai ihram, mereka bawa hadyu, tapi mereka bawa pedang. Karena kasus bawa pedang, jadi muncul pertanyaan, kenapa bawa pedang? Waktu Quraisy mengetahui hal tersebut, maka Quraisy keluar dengan kekuatan 3.000 pasukan. Mereka ingin menghadang Nabi SAW sebelum Nabi injakkan kaki di perbatasan wilayah haram. Karena wilayah haram waktu itu ditandahin dengan tombak yang ditancapin batas haram. Dari zaman Nabi Ibrahim AS ada batas haram dan terus dijaga sampai sekarang ya. Itu ada batas wilayah haram. Disitulah kalau kita masuk di dalam wilayah haram, sholatnya 100.000 pahala. Satu langkah antum keluar dari wilayah haram, sholatnya sudah 1. Jadi ada wilayah haram. Nah, kalau muslimin berhasil masuk ke wilayah haram, maka orang Quraisy tidak bisa lagi menahan mereka. Karena seluruh orang-orang muslimin, seluruh orang-orang Arab akan menghardik Quraisy ya, yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim walaupun mereka musyrik, kenapa orang yang ihram diserang? Maka mereka berusaha keluar dan mengejar, menahan Nabi SAW jauh sebelum tiba di Mekah. Waktu tiba informasi ini kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, sungguh betul-betul jahat sekali Quraisy. Kenapa mereka tidak membiarkan aku saja? Toh aku ini hanya ingin umroh dengan umat Islam. Kalau aku diterima dan namaku harum, maka nama mereka juga harum. Dan kalau aku terbunuh karena aku ingin berdakwah, maka itu yang mereka inginkan. Tapi mereka tetap tidak mau menerima itu, kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang punya informasi? Seorang sahabat bernama Bishr, radhiyallahu anhu, Bishr bin Sufyan al-Kalbi atau al-Ka'bi ya tepatnya, itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, dia pergi mencari informasi, ternyata dia mendapatkan di kejauhan ada pasukan Quraisy, mereka di masa itu kalau mau berperang, mereka menggunakan jaket, ya, itu di atas baju besi mereka, itu yang terbuat dari kulit harimau. Maka Sufyan atau Bishr bin Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya Quraisy telah keluar dengan menggunakan baju dari kulit harimau. Berarti mereka mau perang. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang faham jalan, jadi kalau ini Madinah, ini Mekah, ini kan jalur lurusnya. Nah, jalur yang biasa orang lewatin. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa tunjukkan saya jalan yang bisa masuk ke Mekah tapi tidak melalui jalur umum ini, supaya Quraisy tidak menahan kita. Maka ada satu sahabat kebetulan dari penduduk Mekah dan tidak disebutkan namanya dalam buku-buku sejarah, dia mengatakan, saya Rasulullah. Maka dia pun menunjukkan kepada Nabi SAW jalan naik ke bukit, turun bukit, di lembah-lembah, sangat sukar. Tapi memang betul berhasil. Keluarnya tiba-tiba sudah ada di perbatasan wilayah haram. Jadi sudah ada di tombak yang ditancapin dan ada bendera itu tertulis wilayah haram. Jadi tinggal satu langkah lagi maju. Pas tiba di situ, subhanallah ada sesuatu yang terjadi. Unta Nabi SAW tidak mau bergerak. Tiba-tiba duduk. Waktu unta itu duduk dan unta ini duduk, hidungnya unta itu berada berdekatan dengan garis wilayah haram itu. Dia enggak bergerak. Para sahabat coba memberikan unta Nabi SAW tidak mau. Mereka ya mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh unta anda telah tertimpa sesuatu yang buruk. Artinya tinggal satu langkah melangkah, Quraisy tidak akan bisa mengganggu kita. Maka kata Nabi SAW dengan sabda beliau yang masyhur, sungguhnya tidak. Tapi dia telah ditahan oleh yang telah menahan gajahnya Abraha untuk menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah punya keinginan di sini. Ada hikmahnya. Sudah kita berkemah di sini. Maka berkemahlah Nabi SAW ya, bersama dengan muslimin di wilayah tersebut. Ya. Setelah itu, teman-teman sekalian, Quraisy pun tiba. Mereka dengar Nabi SAW sudah tiba di wilayah haram. Mereka segera mengejar. Tapi mereka heran juga. Kok bisa sudah tiba di wilayah haram tidak masuk? Ada apa nih? Akhirnya mereka berkemah di seberangnya muslimin. Dua-duanya di luar wilayah haram. Mulailah orang-orang Quraisy pada saat itu berdiskusi satu sama lain. Kita harus cari tahu nih. Harus bertemu dengan Muhammad, cari tahu informasinya. Nah sementara di pihak Nabi SAW mereka waktu itu kehabisan air. Maka Nabi SAW didatangi oleh beberapa sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, kita enggak ada air. Kata Nabi SAW, coba cek sumur di sekitar sini, dicek tidak ada air. Maka dalam riwayat yang sahih, ini memang salah satu mukjizat Nabi SAW, beliau minta satu wadah bejana untuk wudu dan air wudu yang beliau pakai itu ditampung lagi di bejana yang lain, kosong. Setelah itu
Bejana itu dibawa ke sumur yang kering dan Nabi SAW juga mengambil satu anak panah beliau. Kemudian menyuruh satu sahabat turun ke bawah, ditancapin anak panah itu, lalu keluarlah air yang sangat deras. Sehingga para sahabat bisa menikmati air tersebut untuk minum mereka, untuk kebutuhan mereka, wudu dan seterusnya. Nah di sisi lain orang-orang Quraisy mulai mengutus beberapa utusan mereka. Ada 5 utusan dari Quraisy. Utusan yang pertama itu bernama Huzail ibn Warqa. Huzail ini radhiyallahu anhu nanti jadi sahabat, itu masih dalam keadaan kafir. Dia kepala suku Huzail, ya. Nanti dia masuk Islam setelah kejadian. Tapi awalnya dia diutus oleh Quraisy. Lalu dia mengatakan, ketemu dengan Nabi SAW, "Hai Muhammad, apa yang kau inginkan?" Kata Nabi SAW, "Umrah." "Lalu kenapa kau bawa senjata?" Kata Nabi SAW, "Berjaga-jaga. Kalau tiba-tiba ada yang menyerang kami, kami pakai. Tapi selama tidak ada yang serang, kita tidak akan pakai. Terbukti kami letakkan di tunggangan kami nggak pakai di pinggang kami. Dan lihat buktinya, kami bawa hadyu, hewan kurban, tidak ada tunggangannya, ada tanda di lehernya. Plus lagi, kami pakai ihram." Maka Huzail pun balik kepada Quraisy lalu mengatakan, setelah Quraisy menanyakan ada berita apa, dia mengatakan Muhammad mau umrah, izinkan dia masuk. Quraisy masih penasaran, karena ini kan baru saja Quraisy menyerang Madinah mengepung 43 hari. Di perang Khandak itu mereka mengepung 43 hari, jadi mereka belum percaya kalau Muslim ini bukan mau menyerang. Mereka pikir ini pasti mau balas dendam, apalagi jumlahnya 1.400 orang di masa itu, pasukan besar gitu. Kemudian Quraisy mengutus yang kedua, Makraz bin Habs, ini salah satu pengkhianat. Nabi SAW memberikan julukan dia sebagai pengkhianat. Makraz ini datang, kemudian dia cuma keliling-keliling saja. Dia ngeliat aja muslimin, dia nggak bicara apa-apa. Lalu kemudian dia melihat kekuatan berapa, senjatanya ada berapa. Lalu dia balik kepada Quraisy. Lalu Quraisy tanya, "Apa pendapatmu?" Dia bilang, waktu Nabi SAW Nabi mengatakan ini seorang pengkhianat. Lalu kemudian dia keliling-keliling, lalu dia pulang, lalu dia mengatakan tidak jelas Muhammad mau umrah atau mau perang. Karena dia pakai ihram, bawa hadyu tapi juga bawa pedang. Tapi dia tidak bicara apa-apa, tidak negosiasi. Maka Quraisy mengatakan kalau gitu kau belum bawa informasi. Diutuslah utusan yang ketiga, Hulais ibn Alqamah. Ini kepala suku Ahabish. Ya, Hulais ini dia salah satu orang yang bijak sebenarnya. Ahabish ini salah satu suku yang besar dari Ethiopia. Ya, tapi mereka termasuk punya hubungan baik dan mereka sekutunya Quraisy. Maka Hubais pun diutus pada saat itu. Kemudian Hubais pergi dan menemui Nabi SAW. "Ada apa hai Muhammad, kau ingin apa?" Dia bilang, "Saya mau ingin umrah." Sama tadi, ya, buktinya saya pakai ihram, ada hadyu, senjata kami nggak taruh di pinggang kami, gitu kan. Maka Hulais pun pulang, lalu mengatakan kepada Quraisy, "Sungguhnya Muhammad mau umrah, izinkan." Tapi waktu itu Quraisy mengatakan, "Kami belum percaya, kami nggak yakin." Maka Hulais ini karena dia kepala suku, dia marah. "Kali ini mengirim saya untuk main-main saja. Dan kalian ingin mengganggu orang pakai ihram. Kalau kalian lakukan mengorek satu saja dari sahabat Muhammad, maka pasti sukuku semua akan memerangi kalian." Tapi orang-orang Quraisy mengatakan, "Sabarlah wahai Hulais, kami hanya khawatir jangan sampai dia masuk untuk memerangi kami." Dan seterusnya negosiasi sampai Hulais menerima. Lalu diutuslah utusan yang keempat, Urwa bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ini nanti masuk Islam beliau. Tapi di saat itu masih kafir radhiyallahu anhu. Urwa ini adalah dutanya Quraisy. Dutanya Quraisy. Di mana-mana pasti dia yang diutus. Dia datang, kemudian sebelum datang dia mengatakan pada Quraisy, "Hai Quraisy, saya bukan seperti orang-orang yang kalian utus itu. Seenaknya aja, kalian utus lalu ditolak. Kalau saya pulang ini terima pendapat saya. Kalau enggak saya enggak mau. Baiklah, kami terima, karena ini juga salah satu kepala suku." Maka dia pergi lalu negosiasi dengan Nabi SAW. "Kamu apa Muhammad, mau umrah, ini buktinya, ini segala macam." Terus saja dia bicara begitu. Tapi dia ingin pakai satu strategi Urwa ini. Kalau orang mau perang, itu berarti dia sudah terpancing emosinya. Dia kalau biasa militer itu ya, yel-yelnya itu kan semangat, membakar. Memang dia dalam kondisi marah ya supaya dia siap berperang. Karena orang kalau dalam kondisi lesu nggak berperang. Nah, maka dia mau pancing emosinya. Kebetulan Urwa ini adalah pamannya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ada kisah sedikit di sini. Urwa ini datang, kemudian dia negosiasi dengan Nabi SAW. "Mau apa Muhammad? Kenapa kau datang? Kami mau umrah. Kami tidak percaya." Negosiasi terus. Dan pada saat itu Nabi SAW menyuruh Al-Mughirah bin Syu'bah, khusus dia, tadinya dia berihram.
tapi dia melapisi ihramnya dengan baju perang. Cuma satu orang saja. Khawatir kalau dalam tahap negosiasi ini ada yang niat jahat karena berhadapan dengan Nabi, ingin membunuh Nabi gitu. Ringkas cerita, Urwah pun mulai memancing emosi Nabi SAW setelah dia negosiasi, banyak bicara, dia tidak menemukan jawaban dia ingat. Dia mengatakan, hai Muhammad, kalau kau berpikir untuk memerangi kami, maka pastikan kami akan memerangi kamu dan semua teman-temanmu ini nggak ada akan membelamu. Dia cuma memancing emosi saja. Waktu mendengar kalimat itu, orang yang paling sabar dari umat ini, Abu Bakar pun tidak bisa sabar. Abu Bakar mengatakan, demi Allah kami tidak akan membiarkan Rasulullah SAW sendiri, bahkan kami akan mati untuknya. Mendengar kalimat tersebut, kata Urwah, hai Abu Bakar, kalau bukan karena kedua kamu, saya akan balas kamu. Kemudian tiba-tiba, Urwah berdiri, cara orang untuk memancing emosi di masa itu, dia pegang jenggotnya lalu ditarik. Dia ingin melakukan itu ke Nabi. Dia ingin berdiri, dia ingin tarik jenggot Nabi gitu. Al-Mughirah bin Syu'bah yang merupakan ponakannya Urwah ini, tapi karena dia pakai tutup mukanya semua, Urwah enggak kenal. Sudah pegang pedang, pakai baju perang. Begitu dia mau pegang jenggot Nabi, dipukul tangannya pakai gagangnya pedang. Kesakitan dia. Lalu kata Urwah, siapa ini Muhammad? Orang yang kasar ini. Kata Nabi SAW, kau tidak kenal dia? Dia bilang tidak. Kata dia, ini Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini ponakan dia. Urwah langsung bilang, baru saja saya selamatkan kau dari permasalahan besarmu, kemudian kau kasar dengan saya. Apa maksud kata-katanya? Al-Mughirah bin Syu'bah belum lama masuk Islam. Dia sebelum masuk Islam sempat bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy pergi ke Muqaykis, Raja Mesir. Dan karena Al-Mughirah ini orang Badui, cara omongnya kasar, peranginya kasar, yang lainnya semua santun, maka Muqaykis kasih hadiah yang lain, jaket kulit, sementara Mughirah enggak dikasih. Mereka waktu itu 14 orang. Karena Mughirah jengkel, di tengah jalan pulang ke Mekah, dia bunuh yang 13 orang ini semuanya, lalu diambil semua hadiahnya. Habis itu dia lari ke Madinah, dia masuk Islam. Maka Nabi SAW terima Islamnya, tapi Nabi mengatakan cuma curianmu dan bunuhmu ini enggak boleh. Masuk Islam silakan. Tapi kamu sudah membunuh orang, sudah ngambil hadiah orang, kembalikan. Dikembalikan sama dia. Tapi orang-orang yang dibunuh ini 13 orang ini kebetulan dari suku-suku yang berbeda-beda. Itu sudah membentuk pasukan dan akan menyerang sukunya Al-Mughirah ini. Mughirah bin Syu'bah, Syu'bah ini kepala suku. Waktu Mughirah meninggal diganti oleh Urwah, pamannya ini. Adiknya si Mughirah, berarti ini adiknya Syu'bah. Maka Al-Mughirah ini ponakannya dia. Maka pada saat itu orang-orang berdatang mengatakan, hai Urwah, kau sebagai kepala suku, kalau kau biarkan gara-gara ponakanmu mengambil 13 hadiah dan membunuh 13 orang dari suku yang berbeda itu, ini perperang terjadi, habis Quraisy. Jadi enggak tersisa lagi. Lalu bagaimana? Bayar aja dendanya. Dibayarlah, waktu itu satu orang kalau terbunuh dibayar 100 ekor unta. Hingga Urwah mengeluarkan untuk membayar denda anaknya, ponakannya ini 1.300 ekor unta. Dibayarin sama dia. Akhirnya aman lah, tentram kan. Makanya waktu tangan dia dipukul sama gagang pedang, dia marah waktu dia tahu. Dia bilang baru saja saya selamatkan kau dari permasalahan besar kau, kemudian kamu mau membunuhku. Kata Mughirah, walaupun karena kau ingin menyakiti Rasulullah SAW tidak ada urusannya. Itu urusan lain gitu kan. Maka akhirnya Urwah pun pulang pada saat itu dan mengatakan pada saat dia mau pulang, ya tiba-tiba dikumandangkan azan, muslimin mau sholat. Nah dia menyaksikan satu pemandangan dalam hadis Bukhari diceritakan. Urwah melihat Nabi SAW didatangkan satu bejana air, lalu berwudu, semua bekas air wudu Nabi diperebutkan oleh para sahabatnya. Bahkan riaknya Nabi, ya obat kumur atau hasil kumur atau dari tenggorokannya keluar Nabi SAW itu diperebutkan, digosok di badan. Ini riaknya Nabi. Ya. Jadi riaknya Nabi diperebutkan sebagai keberkahan karena itu Nabi dan masih hidup. Maka para sahabat berebut air uduk Nabi SAW. Melihat kejadian tersebut dan seperti sahabat ini sudah tidak pikirkan lagi pasukan Quraisy yang 3.000 orang, fokus untuk mendampingi Nabi wudhu dan memperebutkan air bekas wudhunya. Maka Urwah lihat itu. Urwah lalu pulang ke Quraisy mengatakan, hai Quraisy, Muhammad mau umrah. Lepaskan saja dia.
Karena ini nggak mungkin. Gitu. Kalau kalian mau ikuti saran saya. Kata mereka, apa saran kamu? Saran saya, engkau atau kalian membuat janji. Kalian kan tidak mau takut nanti dia menyerang Mekah. Udah batalin umrohnya dia, suruh dia datang tahun depan. Gitu aja. Satu tahun ini kita punya spare waktu untuk mengatur strategi kalau memang dia mau perang. Yang penting dia jangan masuk dulu. Itu aja. Gitu kan. Tapi perlu kalian tahu, hai Quraisy, saya telah lihat dengan mata kepala saya sahabat-sahabatnya Kisra, Raja Persia, sahabat-sahabatnya Kaisar Romawi. Saya sudah melihat sahabat-sahabatnya Najasyi di Ethiopia, semua raja-raja dunia. Belum ada saya lihat sahabat-sahabat mereka seperti sahabatnya Muhammad. Demi Allah kalau Muhammad meneteskan air wudhu mereka berebutkan, riaknya diperebutkan, digosok di badan-badan mereka. Saya sangat yakin dengan pemandangan ini mereka tidak akan membiarkan kalian menyakiti Muhammad, kecuali mereka mati semuanya. Maka jangan dilawan. Itu kata Urwah dari kejadian tersebut. Maka akhirnya Quraisy pun mengambil sarannya Urwah, diutuslah utusan yang kelima, ini tokoh kita, Suhail bin Amr. Jadi semua panjang lebar ini kisahnya supaya antum sampai ke utusan yang kelima. Supaya panjang ceritanya. Hah? Atau mau yang ringkas saja? Pilih yang mana? Yang panjang, enak kan cuma diceritain. Duduk manis dapat pahala, mati masuk surga, enak sekali. Hah? Enggak susun materi, enggak apa. Modalnya cuma duduk. Enak sekali. Dengar malaikat catat pahala. Masuk surga dapat bidadari. Masya Allah. Enak benar. Kalau saya masih harus susun materi. Enggak boleh salah. Sedikit salah saja sudah diserang lagi. Hah? Baik. Akhirnya Suhail datang. Dan Suhail datang untuk itu sebagai musuh. Sebagai musuh. Tapi Nabi SAW waktu dia mengatakan Suhail bin Amr, Allah telah permudahkan urusan kalian. Suhail ismu tasghir dari Sahal. Sahal artinya mudah. Maka dari namanya Nabi SAW mengatakan orang ini diutus oleh Allah SWT untuk mempermudah urusan kalian. Datanglah Suhail. Lalu kemudian dia mengatakan, hai Muhammad kita mau negosiasi. Apa negosiasinya? Kami minta untuk urusan umrah ini kalian tidak boleh umrah tahun ini. Kemudian yang kedua, kalian pulang sekarang, boleh tahun depan. Dan yang ketiga, nanti kalau kalian umrah tahun depan, kalian hanya boleh 3 hari di Mekah. Selama 3 hari, kami akan keluar semua dari Mekah. Kosongkan untuk kalian, silahkan. Tapi cuma 3 hari, setelah 3 hari harus keluar. Itu berhubungan dengan masalah umrah. Dan sekaligus kita tulis kesepakatan damai. Dan subhanallah, hikmah yang paling besar dari kesepakatan Hudaybiyah justru ini. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kesepakatan damai dengan Quraisy karena selama belum damai sama Quraisy banyak sekali gangguan untuk umat Islam dan dakwah Islam. Maka terjadilah kesepakatan damai. Kesepakatan damai itu apa? Tidak boleh perang 10 tahun antara muslimin dengan Quraisy. Enggak boleh ada perang 10 tahun kecuali salah satunya berkhianat. Kemudian juga siapapun di antara penduduk Mekah yang masuk Islam menuju ke Madinah itu wajib dikembalikan ke Mekah. Dan ini yang paling menyakitkan umat Islam pada saat itu. Sahabat jengkel dengan itu. Kok bisa masuk Islam lalu dikembalikan ke Mekah? Terserah orang Quraisy mau apakan. Tapi Nabi SAW terima. Dan siapapun dari penduduk Madinah yang murtad dari Islam menuju ke Mekah nggak boleh diminta kembali. Kemudian setelah itu ada prosesi penulisan. Jadi nanti akan dituangkan gitu ya. Waktu akan dituangkan dalam kesepakatan, maka setelah Nabi SAW setuju, oke ditulis. Tulis. Maka kata Nabi SAW dipanggil Ali bin Abi Thalib, tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah. Ya, atau ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Maka ini sudah langsung diprotes oleh Suhail. Dia bilang, Bismillahirrahmanirrahim kami tidak kenal. Kata orang-orang Quraisy karena mereka tidak tahu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka mereka bilang tulis saja Bismikallahumma. Sama aja sebenarnya. Cuma mereka tidak faham Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW hapus saya Ali. Kata Ali ya Rasulullah bagaimana saya hapus apa yang anda sudah suruh saya tulis. Kata Nabi SAW sini tulisanmu lalu Nabi tulis ganti. Lalu Nabi hapus Nabi katakan ganti. Bismikallahumma diganti. Dan juga yang kedua. Kalau kau Rasulullah saya tidak akan perangi kamu. Kata Suhail. Ganti. Tulis nama kamu sama ayah kamu saja. Itu sudah membuat sahabat sudah jengkel semua. Ini Suhail orangnya sudah tua.
Ini kalau satu sahabat datang mungkin bisa diremuk dia, gitu kan. Apalagi orang lagi baru selesai dikepung di Madinah dan ini lagi mau ibadah, ngapain diganggu gitu kan. Di sebelah Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang kuat-kuat gitu kan. Di antaranya Umar bin Khattab, di antaranya sahabat-sahabat seperti Al-Qa'qa', kemudian ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Zubair bin Awam, itu semua ada di sekitar Nabi SAW. Maka waktu itu Nabi SAW mengatakan tidak apa-apa, tulis saja. Muhammad bin Abdullah, ditulis. Ini yang dia sepakati, ditulislah poin-poinnya semua. Subhanallah, waktu poin-poin itu lagi sementara proses penulisan, datanglah anaknya Suhail bernama Abu Jandal tadi. Tiba-tiba datang dalam kondisi tangannya terikat, lalu dia buang dirinya ke lingkungan muslimin. Sambil mengatakan, wahai muslimin, aku sudah masuk Islam. Dia keraskan suara syahadatnya. Dan ini yang tulis akad kesepakatan ayahnya, gitu kan, Suhail. Tolong selamatkan akidah saya. Waktu sahabat pada mau tolong dia, lindungin dia, maka Suhail mengatakan, hai Muhammad, ini termasuk dalam kesepakatan kita. Ini kan orang Mekah nih. Walaupun dia anak saya, tapi dia orang Mekah, walaupun dia sudah masuk Islam, tidak boleh dibawa ke Madinah. Maka kata Umar, ya Rasulullah, dia tidak masuk dalam akad orang ini. Akad belum selesai ditulis. Kata Suhail, bukankah perkataan cukup buat kita? Kata Nabi SAW, benar, perkataan cukup buat kita. Dan ini sebuah komitmen seorang muslim ya. Sekali mengatakan walaupun belum tertulis. Karena dia sudah ucapkan dengan kata-katanya. Maka terpaksa Abu Jandal ditarik kembali oleh ayahnya, diseret gitu. Umar bin Khattab saking jengkelnya jalan di sebelahnya. Abu Jandal mengatakan, hai Abu Jandal, darahnya orang kafir najis. Ya. Lalu dia dekatkan pedangnya di tangannya Abu Jandal. Tujuannya supaya Abu Jandal ambil, tidak boleh Umar yang kasih. Kalau Umar yang kasih atau Umar yang bunuh si Suhail, maka kena melanggar akad. Tapi Abu Jandal tidak masuk karena dia belum masuk di sini. Tapi Abu Jandal dalam beberapa asar dikatakan belum memahami maksud Umar, dalam riwayat lain juga dia tidak ingin membunuh ayahnya. Seperti itu konsepnya kurang lebih. Ditariklah Abu Jandal, lalu terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Selesai itu, sahabat melihat kejadian Abu Jandal diseret-seret, teriak-teriak, apakah kalian akan mengembalikan aku pada kekufuran, apakah begini, apakah begitu. Mereka semua sakit hati melihat ini. Bagaimana caranya menolong ini depan mata, harusnya muslimin ditolong. Maka karena tidak bisa buat apa-apa, akhirnya bubarlah orang-orang Quraisy, semua masuk ke Mekah. Dan Nabi SAW bilang, sudah sekarang kita pulang ke Madinah. Dalam kondisi begitu, sahabat Nabi bilang, cukur rambut kalian. Enggak ada umroh tahun ini. Umar datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau tanya, bukankah kita benar? Ya. Bukankah Quraisy itu salah? Benar. Kenapa kita hinakan diri kita? Lebih baik kita perangi saja mereka. Tidak usah pulang, mati saja sekalian. Kata Nabi SAW, tidak bisa ya Umar. Belum ada izin. Allah enggak perintahkan itu. Karena penasaran, datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukan kita benar? Iya. Bukan Quraisy salah? Benar. Kenapa kita hinakan diri kita? Perang aja. Untuk semua kita pulang. Maka Abu Bakar menenangkan Umar sambil mengatakan, hai Umar, ini adalah Rasulullah. Di mana dia pijakan kakinya, itu pijakan. Jangan kau langgar. Dia lebih tahu. Maka Umar jadi mulai tenang. Tetapi rupanya yang dirasakan Umar ini dirasakan oleh umumnya sahabat. Karena depan mata mereka, kenapa orang umroh dilarang? Senjata pun siap untuk ditaruh di luar gitu kan. Tapi tetap aja mereka pada saat itu dalam kondisi jengkel itu Nabi bilang cukur, mereka masih belum mau cukur rambut mereka. Berharap ada wahyu turun suruh perang. Gitu kan. Jadi saking semangatnya pada saat itu. Maka Nabi SAW masuk dalam kemah, ketemu dengan Ummu Salamah istrinya. Ummu Salamah melihat Nabi SAW sedikit-sedikit, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya sudah suruh mereka cukur rambut, mereka belum lakukan, saya takut azab Allah turun. Mereka masih berharap ada keputusan lain. Keputusan Allah sudah jelas suruh pulang. Maka kata Ummu Salamah kalimat bijak ya, sebagai orang istri yang berakal karena beliau adalah wanita dewasa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah Anda mulai dulu cukur rambut Anda? Maka Nabi SAW pun mencukur rambutnya di depan para sahabat keluar dari kemah cukur rambutnya. Waktu lihat itu semua sahabat berlumba-lumba mencukur rambut pada saat itu. Karena mereka pikir, oh mumpung Nabi belum gundul berarti masih bisa berubah nih keputusannya. Maka akhirnya mereka gundul semua pada saat itu dan akhirnya mereka pulang ke Madinah. Tentu kisah tentang kesepakatan Hudaybiyah ini cukup banyak gitu ya. Tapi ada sedikit saya tambahkan, nanti insya Allah kita akan bahas ini kisah tentang Abu Bashir. Itu ada sahabat sendiri ya. Abu Bashir ini seorang sahabat dari penduduk Mekah. Beliau lari dari Madinah, dari Mekah menuju ke Madinah.
Kemudian pada saat tiba di Madinah, rupanya dia dikejar oleh 2 orang prajurit Quraisy. Sampai di Madinah dia berhasil masuk ke masjid, mengatakan, ya Rasulullah, saya hijrah, selamatkan saya. Maka orang-orang Quraisy yang menghadangnya mengatakan, hai Muhammad, kesepakatan di antara kita. Kata Nabi SAW, benar, kesepakatan di antara kita. Tidak bisa, hai Abu Bashir. Tapi ya Rasulullah, bagaimana? Gak bisa, kamu harus kembali ke Mekah. Ini akadnya. Tapi subhanallah, waktu mereka pulang ke Mekah, pas di Bir Ali, tempat niat ihram, mereka lagi istirahat, Abu Bashir berhasil lepas, lalu dibunuh 1 orang kesatrianya atau prajuritnya Quraisy itu, dan yang 1 lagi mau dibunuh. Terus lari, tempat terdekat lari ke Madinah. Nah, kemudian masuk ke masjid. Orang prajurit Quraisy yang dikejar sama Abu Bashir masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, Nabi SAW melihat, Nabi mengatakan orang ini kelihatan wajahnya takut dari kematian. Ada apa? Tidak lama Abu Bashir masuk. Orang itu mengatakan, hai Muhammad, dia ingin membunuhku. Kata Abu Bashir, ya Rasulullah, Anda sudah jalankan, Anda sudah kembalikan saya yang lolos sendiri. Anda tidak ada hubungannya lagi sekarang. Izinkan saya membunuh dia. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kalau membunuhnya tidak boleh. Lalu kata Nabi SAW kepada prajurit Quraisy, kalau kau bisa tangkap aja sendiri. Bawa pulang ke Mekah, kami nggak ada urusannya. Gitu kan? Tapi karena orang ini ketakutan, dia pergi. Maka Abu Bashir pun mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya tinggal di Madinah. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Tapi kau pergilah cari tempat lain. Nabi SAW kasih isyarat, carilah tempat lain. Maksudnya sekitar Madinah, jangan di Madinah. Karena akadnya tidak boleh Madinah Muslim ini ya mengkhianati, silakan pergi. Maka Abu Bashir pergi ke satu wilayah yang di situ lewat kafilah dagang Quraisy. Setiap lewat dia serang sendirian, dia ganggu. Nah di Mekah rupanya banyak orang-orang Muslim yang juga terganggu dengan siksaan orang-orang Quraisy, tapi mereka menyembunyikan Islamnya. Begitu dengar Abu Bashir ada satu tempat di Madinah dan lepas dari kesepakatan ini, maka mereka berkumpul sampai terkumpul 300 orang pasukan. Dan hampir setiap hari ganggu kafilah dagang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy kirim surat kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, bagaimana kesepakatan kita? Kata Nabi SAW, kalian silakan perangi. Kami tidak ada hubungannya, itu orang Mekah lari bukan ke Madinah. Akadnya kan kalau ke Madinah dikembalikan ke Mekah. Ini di luar Madinah. Tangkap saja. Karena mereka kewalahan tidak bisa menangkapnya, akhirnya mereka sendiri menyuruh Abu Bashir untuk bergabung dengan muslimin dan tidak membatalkan akad tersebut. Dan tentu masih panjang kisah kesepakatan Hudaybiyah, tapi yang jadi saksi bahasan kita, Suhail bin Amr adalah salah satu dari utusan Quraisy yang akhirnya negosiasi, terjadilah kesepakatan. Dan kita sudah bisa lihat bagaimana kebencian dia terhadap Islam gitu ya. Ini di awal. Lalu penulis mengatakan, Suhail masih tetap dengan sikapnya terhadap Islam hingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada rasulnya kemenangan penaklukan kota Mekah. Dan pada saat itu, waktu Nabi SAW sudah menaklukkan kota Mekah, maka tokoh-tokoh Quraisy dikumpulkan dan Nabi SAW dalam riwayat yang sahih memegang dua tiang pintu Ka'bah, kemudian menanyakan kepada mereka, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan? Waktu itu Nabi SAW masuk ke Mekah dengan 10.000 pasukan dan Quraisy tidak punya persiapan apapun untuk berperang. Maka pada saat itu Suhail bin Amr yang bicara mengatakan, hai Muhammad, engkau dah kerabat kami, engkau yang kami sudah kenal, berbuat baiklah pada kami. Maka Nabi SAW melakukan satu perbuatan yang ini menyebabkan masuk Islamnya Suhail bin Amr. Nabi SAW mengatakan, aku akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh saudaraku Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Jadi pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Ini Nabi Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya yang dulu melemparnya ke sumur. Kemudian waktu mereka tahu Nabi Yusuf sudah jadi pemimpin, sudah jadi pejabat di Mesir dan punya kekuatan, maka mereka meminta maaf. Lalu Nabi Yusuf mengatakan tidak ada cercaan, saya sudah maafkan. Nah Nabi SAW juga mengatakan begitu. Ya. Namun Nabi SAW menghilangkan semua tradisi jahiliyah seperti makan bangkai ya, dan segala macam hal yang dilarang dalam Islam itu seperti tawaf telanjang dan segala macam ini beliau hilangkan. Dan beliau menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Nah karena Nabi SAW memberikan maaf seperti ini, tidak ada tawanan perang di Mekah, tidak ada juga harta rampasan perang diberikan kembali kepada mereka. Yang mau masuk Islam silakan, yang tidak mau masuk Islam dikasih kesempatan tinggal di Mekah 4 bulan. Berpikir, setelah itu tidak boleh tinggal di Mekah kalau orang non-muslim. Ya, mulai hari itu sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak boleh ada non-muslim yang tinggal di dalam Mekah karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Suhail pun lunak hatinya dan dia tinggal di Mekah, merenungi, mendengarkan azan Bilal, melihat muslimin sholat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sampai akhirnya dia sempat ikut
di peperangan Nabi SAW yaitu perang Hunain. Ya, pada saat melawan suku Hawazim tapi masih dalam keadaan musyrik. Lalu kemudian dia pun setelah pulang dari peperangan tersebut maka dia masuk Islam di Ji'rana. Kemudian Nabi SAW memberikan dia 100 ekor unta sebagai pelunak hatinya. Ya. Maka diterimalah hal tersebut dan semenjak itu mulailah dia mempelajari Islam, dia lebih banyak membaca Al-Quran dan dia disebutkan dalam banyak riwayat di antaranya Ibnu Qumadin. Ini disebutkan di halaman 413 ya. Dia mengatakan tidak ada seorang pun dari tokoh senior Quraisy yang terlambat masuk Islam hingga peristiwa penaklukan kota Mekah yang lebih banyak sholatnya, puasanya, sedekahnya dan lebih serius terhadap hal yang dapat membantunya dalam masalah agama daripada Suhail bin Amr. Bahkan warna kulitnya sampai menjadi kelabu. Ia banyak menangis dan mudah tersentuh hatinya ketika membaca Al-Quran. Ia pernah terlihat mondar-mandir menemui Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal salah satu tokoh ya yang ada di Madinah agar membacakan Al-Quran kepadanya. Dan Mu'adz bin Jabal pun terus membacakan Al-Quran kepada Suhail agar Suhail memahami dan juga menghafal Al-Quran. Maka Dirar bin Khattab, ini saudaranya Umar bin Khattab, juga masuk Islam pada saat itu berkata, wahai Abu Yazid, maksudnya di sini disebutkan julukannya Suhail karena anak dia yang pertama namanya Yazid. Wahai Abu Yazid, apakah engkau pergi kepada orang Khazraj, penduduk Madinah untuk membaca Al-Quran? Kenapa kau tidak cari orang dari sukumu saja, sesama Quraisy? Ini karena Dirar baru masuk Islam masih ada rasisnya. Dia bilang kenapa tidak sama-sama orang Quraisy saja, kenapa harus belajar dari orang Madinah? Disinilah sifat dewasanya Suhail nampak dan beberapa sikap nanti ke depan kita akan lihat kedewasaan yang luar biasa. Dan dia bijaksana, dia mengatakan wahai Dirar, inilah yang diperbuatnya terhadap kita hingga kita benar-benar didahului olehnya sejauh-jauh. Demi Allah aku akan pergi kepadanya. Islam telah membatalkan perkara jahiliyah dan Allah SWT telah mengangkat harkat suatu kaum yang dulu tidak pernah dikenal orang melalui Islam. Andai kata kita dulu bersama mereka tentu kita akan menjadi terdepan. Maksudnya ya inilah yang kau ucapkan ini yang membuat kita salah dulu. Kita selalu merasa diri kita lebih hebat, lebih baik daripada suku lain sehingga kita tidak terlambat masuk Islam dan akhirnya kita jadi ketinggalan. Coba seandainya kita lebih dulu masuk dari mereka mungkin kita akan lebih mulia. Maka dia pun tetap belajar Al-Quran. Dan ada juga subjudul menarik situ disebutkan oleh penulis rasa penyesalan. Jadi ada satu poin yang luar biasa ini ya. Pada saat hidayah itu sudah datang dan kita rasakan ada kenikmatan iman, ada semangat untuk ibadah, ada ketakutan untuk berbuat dosa. Itu mahal teman-teman, jangan sampai dihilang, ditepis ya. Kok saya begini sih, kok saya ketakutan selalu ditinggalkan, jangan. Ini lihat bagaimana Suhail menangkap sinyal hidayah itu. Dikatakan Suhail hatinya dirundung penyesalan mendalam atas keterlambatannya memenuhi dakwah kebenaran Islam ini. Diriwayatkan oleh Al-Hasan bahwa ia berkata, Suhail bin Amr hadir di satu hari di pintu rumahnya Umar bin Khattab. Ini di masa khilafahnya Umar. Ya. Demikian juga Al-Harith dan Bilal. Juga para mantan budak yang telah ikut serta dalam perang Badar. Lalu keluarlah ajudannya Umar, lalu Umar mengizinkan para mantan budak untuk masuk dan membiarkan para tokoh-tokoh Quraisy, di antaranya Suhail, Abu Sufyan, Al-Harith, dibiarkan. Ya, tidak diizinkan dulu masuk, yang diberikan dulu masuk adalah budak-budak. Lalu Abu Sufyan mengatakan, aku sama sekali tidak pernah melihat seperti hari ini. Masa iya, maksudnya Umar bin Khattab, mengizinkan para budak itu sementara kita di pintunya tidak dihiraukan. Dia bicara gitu karena dia marah, kenapa kok dia para tokoh-tokoh Quraisy dibiarkan di nomor 2-kan, budak-budak di nomor 1-kan oleh Umar. Maka Suhail sekali lagi ini sifat bijaksana dan berakalnya ya. Dan disinilah kita bisa lihat bagaimana orang yang betul-betul 100% menerima hidayah dan menganggap itu kebenaran lalu dia ikuti dengan orang yang setengah-setengah saja. Maka dia mengatakan, wahai kaum, dia bicara sama Abu Sufyan dan Al-Harith, demi Allah aku sudah melihat raut wajah kalian. Maksudnya kalian marah kelihatan. Jika kalian murka maka murkalah terhadap diri kalian sendiri. Kalau kalian marah harusnya marah dengan diri kalian sendiri. Mereka, budak-budak itu, dulu didakwahi, demikian juga dengan kalian. Akan tetapi mereka dengan cepat menjawab seruan dakwah, sementara kalian menunda-nundanya. Lantas bagaimana jadinya nanti dengan kalian di hari kiamat bila mereka, para budak-budak itu, ya, dipanggil sebelum kalian
dan kalian dibiarkan oleh Allah. Sekarang baru urusan dunia ini. Di akhirat bagaimana kalau mereka yang dipanggil duluan? Karena mereka lebih dulu masuk Islam, mereka lebih banyak ibadahnya. Sungguh demi Allah, keutamaan yang tidak dapat kalian lihat di mana kalian telah mereka kalahkan dalam raihnya. Akan jauh lebih sulit kalian raih daripada sekedar pintu yang kalian perebutkan ini. Nanti di akhirat nanti, kalau kalian terus begini, rasisme terhadap kesukuan, merasa lebih tidak mau terima Islam 100%, nanti di akhirat kalian akan lebih menyesal karena itu pintu surga. Ini cuma pintunya rumah Umar bin Khattab saja. Maka dia pun menyingsingkan bajunya, maksudnya menarik bajunya, kemudian Suhail pun pergi berlalu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini atau riwayat ini mengatakan, demi Allah Suhail benar, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlakukan seorang hamba yang bersegera kepadanya sama dengan hamba yang menunda-nundanya. Ya, jadi itu beda pahalanya ya. Kayak tadi antum mau pergi taklim dengan semangat pergi, dengan orang yang pergi enggak ya, beda pahalanya. Ya. Dengarin azan, langsung segera wudhu sholat, dengan sholat sekarang atau nanti ya, itu beda. Sedikit ragu aja udah beda. Itu sudah beda. Ya, pahalanya sudah beda. Tidak cukup sampai di situ, Suhail lalu ingin menutup ketinggalan dia karena dia masuk Islam telat. Bagaimana caranya dia bisa meraih surga bersama dengan orang-orang yang sudah terdahulu masuk Islam? Itu ada disebutkan subjudul tekad untuk memotong jalan, memotong surga, memotong pintas jalan menuju ke surga. Suhail terus berlalu menerobos jalan menuju surga Ar-Rahman dan menebus apa yang sudah terlewatkan olehnya. Ia pun mengucapkan kata-kata yang demikian masyhur, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan suatu momen di mana dulu aku pernah bersama kaum musyrikin, melainkan aku juga akan melakukan yang semisalnya bersama kaum muslimin. Maksudnya kalau dulu aku perangi umat Islam, sekarang setelah masuk Islam, momen peperangan apapun aku tidak akan sia-siakan. Aku akan ikut berperang sebagai gantinya yang dulu. Dan tidak pula aku membelanjakan harta bersama kaum musyrikin, melainkan aku juga akan membelanjakan harta yang semisalnya bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan sebagian urusanku yang baik ini mengikuti sebagian yang lainnya yang dulu buruk. Maksudnya memaafkan, Allah maafkan dosa-dosaku dulu justru aku buat ini. Nah, ini pernah kita jelaskan juga di kisah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ayahnya Abu Jahal, tapi dia anaknya Abu Jahal, Ikrimah orang saleh, ya. Dan dia pun sama, komitmennya sama Suhail, begitu setelah masuk Islam, dia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan jihad, membela agama Allah, dia menghafal Al-Quran, dan semua yang pernah dia mengeluarkan uang untuk memerangi Islam, sekarang dia keluarkan yang sejumlah juga dengan itu untuk mendukung agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir akhirnya dia ditutup dengan mati syahid, dengan semangatnya untuk ibadah itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup dia dengan hidup yang baik. Az-Zubair bin Bakkar rahimahullah mengatakan, seorang tabi'in, Suhail adalah orang yang banyak sholat, puasa dan bersedekah. Ia berangkat bersama rombongan ke Syam untuk berjihad. Ada yang mengatakan lantaran puasa dan tahajud hingga warna kulitnya kelabu dan berubah. Bila membaca atau mendengar bacaan Al-Quran, ia banyak sekali menangis. Ia pernah menjadi panglima perang pasukan pada saat terjadi perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini 4 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW di masa Umar bin Khattab. Waktu itu pasukan muslimin melawan Romawi. Al-Madaini menukil pernyataan mengatakan ia gugur mati syahid di perang Yarmuk. Ya, tapi saya coba telusuri memang belum menemukan tentang kiprah khususnya di perang Yarmuk. Dan ada pendapat lain yang mengatakan Asy-Syafi'i dan Al-Waqidi mengatakan ia wafat kena penyakit taun di Amwas.